Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu naskah akademik yang berupa rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM atau kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah ini berperan besar dalam perekonomian Indonesia, yaitu memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah secara aktif melakukan berbagai upaya agar keseimbangan ekonomi dapat membaik beriringan. Dalam memulihkan ekonomi, pemerintah berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah ini secara aktif melakukan berbagai upaya agar keseimbangan kesehatan dan ekonomi dapat membaik beriringan. Dalam memulihkan ekonomi, pemerintah berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM ini dipandang mempunyai potensi untuk mengatasi kemiskinan serta menghadapi krisis ekonomi laten di negara-negara berkembang. Hal itu terlihat dari sejarah bahwa kegiatan UMKM di Indonesia dapat bertahan dan berkembang, bahkan menjadi penyelamat untuk pemulihan ekonomi pada masa berlaku krisis ekonomi dunia tahun 1998. Namun walaupun begitu, posisi UMKM dalam kegiatan ekonomi Indonesia ini masih meninggalkan berbagai persoalan. Dengan demikian, UMKM yang sudah berjalan selama ini ternyata belum mampu menjadi solusi kesejahteraan masyarakat secara luas. Sehingga keadaan tersebut terjadi disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan dan pengalaman pelaku UMKM, kesulitan modal dan akses pengangkutan serta infrastruktur kawasan usahanya. Di sini sangat penting peran pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam melakukan pemberdayaan UMKM itu sendiri, dan juga penumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta mengenai kemitraan yang dibangun dalam kegiatan UMKM. Hal ini menjadi dasar mengenai pentingnya dibuat suatu produk hukum di daerah Kota Bengkulu yang mengatur tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sendiri memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut instansi maupun lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, itu pun didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha mikro adalah suatu produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua yaitu usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elshira. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Dalam karakteristik, di sini ada 4 alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Yang pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar, sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Kemudian yang ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Dan yang keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, UMKM mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dan memberikan kontribusi terhadap
produk domestik bruto PDB sebesar 61,1%. Selain itu, UMKM telah mendukung sebanyak 14,7% nilai ekspor. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Festival UMKM yang pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 64,1 juta unit usaha. Jumlah ini merupakan 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM menyerap 97% dari total kerja di Indonesia dan memberikan kontribusi 60,7% terhadap produk domestik bruto ataupun PDB nasional. Nah, sedangkan di Kota Bengkulu sendiri, jumlah UMKM pada tahun 2022 tercatat mencapai 23.800 unit usaha. Jumlah ini merupakan 99,9% dari total unit usaha di Kota Bengkulu. UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja di Kota Bengkulu dan memberikan kontribusi sebesar 60,7% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Bengkulu. UMKM di Kota Bengkulu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang melimpah, terutama pada hasil perikanan. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang terampil dan kreatif. Dan yang ketiga, lokasi Kota Bengkulu yang strategis. Di sini sangat penting peran pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam melakukan pemberdayaan UMKM dan juga penumbuhan iklim yang pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta mengenai kemitraan yang dibangun dalam kegiatan UMKM. Untuk mengembangkan UMKM di Kota Bengkulu, tentunya diperlukan kebijakan ataupun produk hukum untuk mendukung yang mana harus berpihak pada pelaku UMKM dan dapat meningkatkan daya saing UMKM di Kota Bengkulu. Selanjutnya, identifikasi masalah pada perumusan naskah akademik ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama, diperlukan konsep terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bentuk pembangunan masyarakat terkhusus di Kota Bengkulu. Kemudian yang kedua, belum adanya regulasi daerah yang mengatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan bentuk kewenangan yang berada dalam bentuk operasional tugas pemerintahan daerah di Kota Bengkulu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gusti Irzani. Baik, saya lanjutkan yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat. Penyusunan naskah akademik ini disertai dengan rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu dengan bertujuan yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah Kota Bengkulu. Yang kedua, adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu serta menguraikan sejauh mana kewenangan pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam melaksanakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, menyiapkan rumusan konsep rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pemberdayaan usaha mikro yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofi, yuridis, dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat. Yang keempat, merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah. Yang kelima, merumuskan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro yang komprehensif dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya. Manfaat pembuatan naskah akademik tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah ini adalah yang pertama, untuk akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah di Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk umum. Naskah akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi pemerintah daerah yang berkaitan
dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah di Kota Bengkulu. Selanjutnya yaitu metode penyusunan. Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai peranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lainnya. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis, namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat yang timbul sebagai hasil diri sebagai kekuatan dalam proses sosial. Kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum atau sosiologis of law. Adapun metode yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam naskah akademik ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahwa bahan pustaka atau bahan yang disebut data sekunder yaitu antara lain. Yang pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peraturan perundang-undang lainnya. Yang kedua, bahan hukum sekunder, dokumen yang berisi informasi atau kajian yang berkaitan dengan UMKM, seperti jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan mengenai UMKM di Kota Bengkulu. Yang ketiga, bahan hukum tersier, dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai bab 1 tentang Raperda UMKM. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.